Oke, selamat pagi semuanya. Jadi saya mau ngasih panduan ya bagaimana kita menggunakan Brand 24 ya. Jadi ini adalah aplikasinya. Jadi saudara-saudara harus membuat dulu akunnya ya. Ini saya pakai akun gitu ya. Terus tahap pertama adalah enter keyword ya. Jadi inter keyword ini karena kita konteksnya adalah Civitas Akademika ISIP ya. Saya pakai ISIP. Oke, jadi ini ISIP. Tapi saudara-saudara mahasiswa boleh ya menggunakan keyword apapun yang sesuai dengan interest Anda masing-masing, terutama interest yang sudah Anda bikin dalam tugas individu satu atau dua ya. Contohnya misalnya, oke, saya buka dulu tugas individu dua misalnya. Oke. Misalnya di sini, oke, gampang aja, Ahmad Syauqi misalnya. Jadi Ahmad Syauqi, kita lihat dia di tugas individu kedua, menulis mengenai informasi bagi remaja lah kira-kira gitu ya. Jadi Anda boleh nih nanti di Brand 24-nya Anda bikin misalnya informasi bagi remaja gitu. Atau informasi, misalnya ini kalau kita konteksnya Syauqi ya, informasi, dan kemudian Anda tulis remaja. Ya. Jadi saya bebaskan Anda membuat keyword, menentukan keyword ini sesuai dengan interest Anda masing-masing, ya. Oke, jadi kalau saya interest saya adalah ISIP ya, kita bikin ISIP gitu. Maka kita bikin next. Oke. Nah, untuk track gitu ya, kalau bisa jangan all language ya. Nanti khawatirnya ada banyak bahasa-bahasa yang sebenarnya katanya ISIP itu ada di beberapa bahasa asing gitu, padahal itu tidak kita tracking ya, tidak kita monitoring, maka kita harus pilihnya adalah bahasa Indonesia. Oke, Indonesian. Oke, klik di sini maka create project. Ada tunggu dulu. Oke, dia pasti memiliki proses namanya loading mention ya. Anda tunggu dulu, saudara-saudara tunggu dulu sampai dia set. Oke, nah, oke, nah ini kemungkinan dia akan ada seperti ini. Ini oke. Nah, ya. Nah, kita lihat isip ya di sini gitu ya. Di sini ada mention dan ada reach. Oke, mention stream. Oke. Jadi ini ada mention dan ada reach. Itu artinya mention itu jumlah penyebutan ya, jumlah penyebutan. Jadi di seluruh digital platform itu ada berapa yang menyebut mengenai isip. Ini trennya kalau kita gratisan sepertinya hanya 30 hari ya. Maksimal itu 30 hari. Jadi ini hanya tracking selama 30 hari ya. Jadi Anda lihat, oh tanggal 15 Mei itu ada 6 penyebutan tentang ISIP. Gitu ya, dengan reach mencapai 39.000 akun ya. Nah, jadi ini dasar pertama ya ISIP gitu ya. Ya, dasar pertama. Maka langkah Anda pertama itu adalah sources-nya ya. Nah, sources-nya ini memang harus dikoneksikan. Tetapi untuk sementara ini nggak usah dikoneksikan dulu. Jadi otomatis nggak ada Facebook dan Instagram. Kalau Anda mau boleh. Jadi Anda kok boleh koneksikan antara Facebook dan Instagram. Tetapi untuk Facebook ini, sebentar kita cek ya. Untuk Facebook ini sebenarnya kalau Facebooknya itu eh, bentar, ini soalnya dia harus minta, ya, saya nggak mau pakai sign in ya. Jadi Anda boleh nggak mengkoleksi Facebook dan Instagram itu nggak apa-apa sebenarnya, gitu ya. Nah, jadi nanti Anda sampaikan bahwa saya memonitoring ini minus monitoring di Facebook dan Instagram. Tetapi kalau Anda, saya sarankan Anda koneksikan ya. Jadi mahasiswa mengoneksikan Facebook dan Instagramnya karena ini harus sign in ke akunnya. Saya nggak mau, terus terang saya nggak mau gitu ya. Nah, jadi eh, Brand 24 ini adalah sebuah konsep media tools dashboard media monitoring ya. Nah, kalau Anda hanya memilih sources misalnya ya hanya Facebook, Instagram, X, TikTok gitu ya, maka ini boleh disebut sebagai social listening platform. Jadi cuman ada empat dashboard yang kita checking. Ya, jadi saya hanya mengkoleksi Facebook, Instagram, TikTok dan X gitu ya.
itu boleh disebut sebagai social listening platform. Tetapi kalau saya pilih semuanya gitu ya, di sini tuh ada 146 ya, 146 apa namanya 146 mention sepertinya ya. Kalau Anda pilih semuanya, itu disebut dengan digital media monitoring dashboard. Jadi Anda harus paham ya, social media itu is the part of digital media gitu ya. Jadi kalau kita bicara digital media monitoring berarti itu semuanya. Ini di sini ada video, ada podcast, ada other social, ada web gitu ya, ada blogs dan sebagainya ya. Termasuk ada news, harusnya ada news di sini, ada news. Jadi kalau kita bicara media monitoring, digital media monitoring itu all sources yang ada di masing-masing dashboard gitu ya. Tetapi kalau kita hanya spesifik memilih Facebook gitu ya, maka ini disebut sebagai social listening dashboard. Ya, jadi social listening itu sebenarnya nggak usah rancu, gampangannya definisinya adalah social listening itu adalah ketika kita memonitoring semua mention dan reach gitu ya untuk social media platform. Tetapi kalau digital media monitoring maka kita sebenarnya memonitoring semuanya gitu ya, semua platform yang ada di digital gitu ya. Nah, ini adalah digital media gitu ya, tetapi memang minus di Facebook dan Instagram. Ini harus state gitu ya. Jadi, saya melakukan media monitoring, tetapi saya tidak melakukan monitoring di platform Facebook dan platform Instagram. Saudara-saudara, itu pertama nanti ini mempelajari ini dulu. Jadi ini dashboard ini hanya berlaku selama 14 hari gitu ya. Karena hanya berlaku untuk trial. Maka saudara-saudara kalau bisa karena kemarin beberapa orang sudah membuat akun, maka harus hari ini harus bikin gitu ya, harus bikin setupnya gitu ya. Pertahankan aja selama 14 hari atau pertahankan saja selama 1 minggu nggak apa-apa. Saya minta Anda pelajari dulu fitur-fiturnya ya. Oke, saya kasih tahu. Summary. Oke, kita lihat summary. Ya, summary di sini berarti ISIP ini ternyata popular mentionnya itu ada akun dari Goldie.Beliandru. Kita bisa cek TikToknya. Siapa sih Goldie Beliandru ini gitu ya? Oh ya, jadi dia ternyata bikin, wah dia bikin konten mulai dari naik bis UI gitu ya. Oh ternyata dia bikin konten rute ini ya, rute D21 gitu ya. Kenapa kok isipnya apa namanya ada dalam kontennya Goldie Beliandru ini karena isip itu ada halte busway-nya ternyata ada halte namanya halte isip gitu ya. Maka ini sebagai apa namanya informasi bagi Anda, maka isip itu sebenarnya sudah diuntungkan gitu ya secara public relation gitu karena ada halte busway yang yang namanya adalah isip gitu ya. Itu adalah sebuah branding ya. Isip halte. Tuh, ada halte kampus ISIP gitu dan ini letaknya strategis gitu ya. Dia persis di bawah haltenya ini persis di dekat dengan jembatan penyeberangan yang U-letter di depan di Jalan Lenteng Agung. Artinya kampus ISIP ini sebenarnya secara branding sudah oke gitu. Buktinya apa? Buktinya ketika orang membuat konten yang secara isi itu tidak berkaitan langsung dengan isip, isipnya nongol gitu ya. Oh, karena apa? Karena keberadaan halte ini gitu ya. Ada keberadaan halte kampus isip namanya. Ini yang membuat seseorang yang membuat konten tentang rute D21 itu rute Transjakarta D21 itu akhirnya mengcover ISIP. Ini sebuah keuntungan karena kenapa kita sebut sebuah keuntungan? ISIP ini kan tidak mengeluarkan apapun gitu ya. Sama kayak Pancasila. Pancasila juga diuntungkan, Universitas Indonesia juga diuntungkan. Karena apa? Karena kampus-kampus mereka ini secara nama dijadikan sebagai patokan halte, nama halte, public space gitu ya. Jadi ISIP itu sebenarnya sebagai sebuah kampus dia sudah menjadi ranah publik ya karena salah satunya dia dinamakan sebagai penanda lokasi geografis. Itu menguntungkan menurut kami gitu. Menurut kami sebagai analis opini publik atau analis media atau analis komunikasi itu sudah diuntungkan gitu ya. Ini buktinya gitu. Bagaimana seseorang yang tidak ada intensi apapun, tidak ada afiliasi apapun membuat konten, ternyata dia bisa secara tidak langsung konten ini memention ISIP gitu. Oke. Terus nah nanti ini bisa dipelajari semua ya. Ternyata memang
Oh, ternyata memang kalau kita lihat top 3 mentionnya itu dari Goldie Beliandru, kemudian ada Iis Istiqlal gitu ya. Ini kita bisa cek juga Iis Istiqlal ini bikin konten apa ya gitu. Kok dia memention ISIP? Oh, ternyata ini lagi-lagi nih. Dia bikin kontennya itu iklan ya, iklan properti. Kita lihat kenapa ISIP-nya nongol. Jangan-jangan dia membuat tulisan misalnya. Tuh, dekat kampus ISTN UP ISIP, ISIP lagi gitu ya. Jadi secara geografis ini tuh ISIP itu sudah diuntungkan, saudara-saudara. Ini contoh, makanya Anda tuh saya kalau kemarin kan saya bilang ada namanya digital existence. ISIP itu sudah ada eksistensi digitalnya. Cuman seberapa besar eksistensinya itu yang nanti kita ukur. Makanya kita perlu namanya media monitoring. Ini sudah diuntungkan ISIP gitu ya. Nah, ternyata yang ketiga baru ISIP Jakarta akun TikToknya. Nah, ini menjadi kalau kami gitu ya, kalau kami menganalisis loh kok bisa ya? ISIP Jakarta ini harusnya kan berkepentingan langsung dengan keyword ISIP. Ternyata di top 3 ini dia urutannya nomor 3 gitu. Artinya apa? Artinya kalau ISIP Jakarta sudah membuat sebuah campaign komunikasi, maka campaign komunikasinya itu bisa dibilang berhasil nggak? Tergantung KPI-nya gitu. Kalau dibilang berhasil misalnya tidak ada terus menjadi ada ya sudah cukup berhasil gitu karena sudah nongol akunnya gitu ya, sudah nongol akunnya. Maka tapi kok bisa kalah sama Goldie Beliandro dan kalah sama Isi Siklal. Maka pendekatannya itu bisa kalau saya gitu ya. Pertama adalah ISIP ini boleh nih kolaborasi sama Goldie Beliandro. Kenapa? Karena Golden Beliandro ini kan sepertinya niche kontennya adalah tentang perjalanan gitu. Boleh dong misalnya ISIP gitu ya kerjasama sama Goldie Beliandro untuk membuat konten bersama. Misalnya yuk kita misalnya berapa banyak sih yang dibutuhkan misalnya mahasiswa yang rumahnya di Tanjung Priok gitu ya. Kalau berangkat ke kampus dengan ISIP menggunakan Transjakarta. Oh, ternyata misalnya modalnya cuma 10.000. Itu bagus buat dua-duanya. ISIP-nya dapat coverage gitu ya. Terus kemudian dapat konten dan di kontennya ini sesuai dengan niche kontennya Golden Beliandru. Jadi artinya kalau ISIP membuat campaign, dia akan mendapatkan keuntungan karena ada follower-followernya ada atau kita sekarang nggak bisa nyebut followers ya. Kita tuh lebih ideal kalau ngomong digital itu audience. Audiensnya Golden Beliandru, kalau dia berkolaborasi dengan ISIP itu maka dua-duanya akan mendapatkan keuntungan. Goldie Beliandru dapat apa namanya kontennya bisa terpapar pada audiensnya ISIP, ISIP juga kontennya bisa terpapar di akunnya Goldie Beliandru. Maka apa ya? Ini adalah salah satu bagaimana kita mencari KOL atau Key Opinion Leader. Cuman kalau saya kurang pas. Jadi gini saudara-saudara ya, kalau misalnya kontennya hanya sebatas ini gitu, hanya ini saya tidak meremehkan si Goldie Beliandru ya. Kalau kontennya itu murni hiburan, maka kita tidak bisa definisikan sebagai KOL. KOL itu Key Opinion Leader. Jadi opinion berarti sesuatu yang tidak menghibur tapi informatif gitu ya atau edukatif gitu. Itu boleh disebut opinion. Tetapi kalau sebatas murni hiburan itu lebih baik disebut influencer saja gitu ya. Jadi Goldie Beliandru ini influencer sebenarnya. Jadi dia influencer, menginfluence orang, mempengaruhi orang agar misalnya dia membuat konten mengenai penggunaan rute D21. Lah itu boleh dia disebut sebagai influencer. Misalnya public transport influencer itu boleh Goldie Beliandru. Gitu ya. Begitu pula dengan IIS gitu ya. IIS Istiqlal. IIS Istiqlal ini boleh disebut sebagai market apa namanya influencer. Misalnya property agent influencer. Tetapi kalau KOL itu sebenarnya ya harus berat. Maksudnya harus apa namanya harus informatif kontennya gitu. Ini tuh lebih dominan ke penjualan atau sales gitu ya atau pemasaran properti dan ini lebih ke hiburan sebenarnya. Ya, boleh lah gitu. Kita sebut sebagai influencer gitu ya. Maka kalau key opinion leader itu misalnya akademisi, pejabat publik itu kita sebut sebagai key opinion leader atau KOL. Tapi dua-duanya sama sebenarnya. Bagaimana kita bisa memaparkan ISIP Jakarta ini ke publik yang lebih luas, audiens yang lebih luas. Maka kita kolaboratif gitu ya, berkolaborasi dengan Goldie Beliandru dan Iis Istiqlal. Ini sudah jelas ini dua-duanya ini punya niche konten yang sebenarnya beririsan dengan ISIP. Itu satu ya. Maka kegunaan media monitoring itu salah satunya adalah itu. Bagaimana kita bisa mencari partner lah.
mencari mitra strategi sehingga ketika kita bikin campaign komunikasi gitu ya, kita bisa memaparkan informasi yang kita punya kepada audiens yang lebih luas. Oke. Nah, ini summary-nya secara popular mention ya. Kemudian summary-nya ini ada ternyata dalam waktu 30 hari terakhir, minus di Facebook dan Instagram itu ada 168 mention gitu ya. Dari 168 mention ini, reach-nya mencapai 41.000 dengan interaksi 984, positif 17 dan negatif 20. Nah, ini bahaya nih. Ternyata gitu ya, oh banyak mention negatif terkait ISIP, ini bahaya gitu ya, harus dicek gitu ya. Bisa jadi karena kita masih mengandalkan mesin, negatif ini bisa jadi bias. Nanti saya jelaskan bias dalam media monitoring dashboard itu seperti apa. Tapi ini harus diwaspadai dulu nih, kok ada sentimen negatif. Itu nanti kita cek. Oke. Nah, kemudian kita lihat, oh ini adalah perjalanan mentionnya. Jadi mention tertinggi itu kira-kira hampir 40 mention dalam satu hari. Ini kemungkinan harinya adalah di tanggal 13. Ya. Jadi mention tertinggi itu ternyata jatuh di tanggal 13. Tetapi reach tertinggi secara sosial media itu terjatuhnya kira-kira di tanggal 28 Mei. Gitu ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah insight. Perbincangannya tinggi gitu ya. Banyak diomongin tetapi banyak omongan itu tingkat penyebutan tertinggi itu tidak berdampak pada jangkauannya gitu ya. Reach itu kan jangkauan. Jadi jangkauan isunya itu malah kecil di sosial media gitu kan. Ini berarti banyak dibicarakan tapi tidak menjangkau banyak audiens. Sebaliknya di sini di tanggal 28 ini secara perbincangan mentionnya itu sedikit tetapi jangkauannya itu besar. Bagaimana dengan ISIP ya? Idealnya ya dua-duanya kita diperbincangkan banyak orang dan menjangkau banyak orang. Tetapi untuk kapasitas yang sumber daya terbatas gitu ya. Sumber daya terbatas itu artinya budget terbatas, anggaran terbatas gitu ya. Terus isunya juga sebenarnya bukan isu nasional yang besar. Maka kalau menurut saya gitu ya, itu reach aja dulu, menjangkau banyak orang dulu gitu. Karena sumber daya kita terbatas. Siapa orang-orang yang bisa menjangkau banyak orang? Nah, bisa jadi dia orang-orang ini nih gitu ya. Orang-orang ini nih Goldie Bellendro dan Iis Istiqlal gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nanti analisis lebih dalamnya bisa dicek ya. Nah, ini berarti oh ini social media reach tertingginya itu ternyata sekitar tanggal 27 mungkin sekitar tanggal 28 atau tanggal 29 Mei gitu. Oke. Kita social media reach-nya itu seperti itu. Nah, ternyata top public profile-nya oke. No, ternyata ada ISIP. Oh, ada Fibonacci nih gitu ya. Siapa ya Fibonacci itu bisa kita apa namanya? Bisa kita cek konten apa yang dibikin sama Fibonacci gitu ya. Fibonacci ini bikin konten apa? Kita bisa cek. Oh, ternyata dia di X. Gitu. Oke. Kenapa seseorang yang tidak pernah memposting itu public profile yang tinggi? Bisa jadi dia ada komen, mungkin ya. Itu nanti kita cek lagi. Ada ini buruan nonton, ini kenapa tiba-tiba. Nah, YouTube, ada konten YouTube, ternyata dia berhubungan nih dengan ISIP gitu. Coba dicek gitu ya, bisa. Nah, nanti ada Goldie Bellendro, sama kan Goldie Bellendro ini adalah orang yang popular mentionnya ada gitu ya. Apa bedanya top public profile sama popular mention? Popular mention itu artinya dia bisa jadi cuma sekali mention tetapi jangkauannya tertinggi. Itu namanya popular mention. Tetapi kalau public profile ini adalah listing akun-akun yang memiliki audiens besar. Besar itu dalam arti ini nih, oh kira-kira reach-nya itu 11.000 gitu ya. Jadi jangkauannya paling tinggi. Jadi akun ini karena audiensnya sudah besar, maka ketika dia posting itu menjadi sangat populer gitu ya. Misalnya Isip dan Goldie Bellendro. Goldie Bellendro ini sebenarnya besar dia, kemungkinan besar audiensnya. Terus kemudian ketika dia posting itu sangat populer gitu ya, mengalahkan Isip yang audiensnya lebih besar. Gitu. Jadi Goldie Bellendro ini kemungkinan audiensnya itu lebih besar daripada si Isip Jakarta. Makanya ketika dia membuat sebuah konten langsung nomor satu, langsung populer gitu ya, karena audiensnya lebih besar gitu ya. Nah, kenapa kok di sini ISIP Jakarta ini nomor satu? Karena ini ada namanya voice share. Jadi Goldie Bellendro ini voice share-nya cuma 9,4%. Jadi kemungkinan besar dia tidak banyak memproduksi konten mengenai ISIP gitu ya, yang tidak beririsan dengan ISIP. Dia mungkin bisa jadi cuma bikin satu konten gitu ya. Terus satu konten ini menjangkau 3.000 orang gitu ya.
Beda sama ISIP. ISIP ini karena dia berkepentingan langsung dengan kampanye, dia bikin konten itu sebanyak-banyaknya. Nah, jumlah seluruh konten yang diproduksi oleh ISIP itu kira-kira menjangkau 11.000 social media account gitu. Itu ya. Kenapa kok social reach? Karena kalau kita baca berita, kita nggak tahu akunnya apa. Karena orang baca berita. Jadi gini, kalau Anda baca berita, misalnya Detik ya. Gitu. Kalau misalnya Anda baca berita, Anda tuh tidak perlu sign in kan. Jadi kita tidak tahu apakah berita ini dibaca oleh satu orang, dua orang, tiga orang. Tetapi kalau sosial media, misalnya saya ya Facebook gitu. Kalau sosial media saya kan harus sign in. Ini akun saya ya untuk akun Facebook, oke. Atau misalnya Instagram gitu ya. Kita kan harus sign in. Nah, ini akun saya ya misalnya Rizky Fajar Merawan gitu ya. Ini akun saya gitu. Jadi kalau kita kelebihannya social listening itu bisa menghitung akunnya. Jadi bisa menghitung katakanlah bisa sangat relate dengan individu yang membaca atau individu yang terpapar informasi tersebut. Gitu. Jadi kalau Anda apa namanya melihat hasil monitoring, ya, Anda melihat hasil monitoring, kenapa kok social reach itu bisa dihitung angkanya, sedangkan yang news gitu ya, yang blog tidak bisa dihitung karena kalau kita mengakses sebuah informasi melalui sosial media seperti ini, kita misalnya mengakses informasi gitu ya, atau isip lah, isip. Ada nggak isip di Facebook? Ada kayaknya. Oke, ketika saya mengakses informasi tentang ISIP gitu ya di Facebook, itu saya harus sign in, maka ISIP bisa tahu oh ada Rizky Fajar yang mengakses informasi saya gitu ya. Ada Rizky Fajar nih yang mengakses informasi kami gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat ISIP ini di web, misalnya saya kan nggak perlu sign in gitu ya. Saya nggak perlu sign in, jadi Rizky Fajar itu tidak terdeteksi kalau dia mengakses informasi, maka apa dampaknya, apa impact dari media monitoring. Kalau yang non sosial ini misalnya web, itu visitor artinya. Jadi ada 15 visitor. Jadi lebih tepat disebut visitor atau pengunjung gitu ya. Ada 15 pengunjung. Nah, pengunjung ini bisa satu orang berkunjung bolak-balik. Misalnya bisa jadi dia cuma satu orang, tapi dia berkunjung bolak-balik gitu ya. Nah, itu untuk media monitoring tuh gitu biasnya. Jadi kalau untuk yang non sosial media, dia hanya bisa menghitung visitor sebenarnya. Jadi misalnya 15 web, ini bisa jadi cuma satu orang, tapi dia klik bolak-balik 15 kali dalam satu bulan, makanya terdeteksi 15 visitor misalnya gitu ya. Maka Anda pahaminya seperti itu. Oke, jadi ini kuantitatifnya, angka-angkanya itu summary. Kemudian dia ada AI Insight. Semoga dengan yang gratisan. Nah, ada nggak? Wah, oke. Jadi ini adalah insight gitu ya. Jadi sama si media monitoringnya dashboard Brand24 ini, dia sudah membuat sebuah summary sebenarnya insight atau insight itu apa ya bahasa Indonesianya ya imputasi lah ada ada 5 topik gitu menurut si isi apa namanya menurut si Brand24 ada 5 hal menarik nih dari aktivitas eh, komunikasi digital mengenai ISIP gitu ada 5 penting. Pertama adalah ada diskusi politik nih. Ternyata kok tiba-tiba ada ngomong PSI ya. PSI ini apa? Kok kaitannya sama ISIP gitu. Mungkin kita bisa cek. Ini ada berita. Jadi ini citasinya satu. Oh, ternyata mungkin di sini. Nah, gara-gara ini nih, kalau kita lihat di sini, ada mantan dekan Vkom ISIP. Nah, itu penting ya. Jadi kalau kita bilang, siapa orang yang bisa kita sebut sebagai KOL adalah salah satunya Pak Jamiluddin ini. Cuman Pak Jamiluddin ini juga menjadi tanda tanya ya. Maksudnya Pak Jamiluddin ini ada nama mantan gitu, X gitu. Nah, tapi ini masih menguntungkan ada dekan Vkom ISIP gitu. Jadi ternyata kalau kita lihat, ISIP itu menurut Brand24 memiliki pengaruh terkait sama kondisi sosial politik di Indonesia saat ini, terutama
keterkaitan antara Pak mantan Presiden Jokowi dengan salah satu partai yaitu PSI. Nah, ternyata katanya si Brand24 ini tuh ada yang orang terafiliasi sebenarnya kalau kita cek ya terafiliasi yaitu yang namanya Pak Jamiluddin yang gitu ya. Dalam hal ini Pak Jamiluddin ini dia membuat statement atas nama mantan dekan Vkom ISIP gitu. Itu menguntungkan. Maka ini pentingnya bagi sebuah institusi gitu ya bagaimana bisa men-encourage sivitas akademik itu untuk berbicara gitu, speak up di media digital agar ini tadi ini pengaruhnya besar nih ISIP Jakarta gitu ya. Kemudian ada nomor 2 ya, kita cek gitu. Oh, sama juga. Jadi ini kemungkinan ada sebuah berita yang difabrikasi di beberapa sosial media sama ini Pak Jamiluddin juga gitu ya, Pak Jamiluddin. Terus ada kata-kata mantan dekan ISIP ya. Jadi ini sepertinya berita yang sama gitu ya. Ada 3 berita. Sebenarnya pengamatnya. Nah, ini berita ada pengamat, ada namanya Pak Jamiluddin Ritonga. Pak Jamiluddin Ritonga, kemudian beliau ini dinyatakan dalam berita itu adalah seorang mantan dekan Vkom ISIP. Itu sudah menguntungkan. Menguntungkan dalam arti, oh ini naikkan isunya ISIP gitu. Terus kemudian, there's notable activity related to ISIP Jakarta, International Student Life, Admission, Alumni Event gitu ya. Ternyata, nah baru Brandon ngomong kedua nih, ternyata ada aktivitas-aktivitas yang perlu dicatat nih yang berhubungan dengan ISIP. Apa itu? Student life, berarti kehidupan dari mahasiswa yang dibikin konten di media sosial kemungkinan. Ada masalah admisi. Admisi itu berarti kan pendaftaran, biaya SPP, dan sebagainya. Terus kemudian ada event alumni. Siapa yang membuat konten-konten ini? Ini bisa dicek 4 itu siapa? Oh, ternyata sudah diberitakan kayaknya. Oke, kita loh, sorry. Ini kita lihat 4. Dandim Depok. Gimana isipnya ini? Jangan-jangan dia ada di sini nih. Jadi jangan-jangan dia ada backlink di sini. Biasanya memang ada backlink di sini. Gitu. Cuman kok nggak ada ya. Saya secara sepintas kok nggak ada. Jadi ini kadang-kadang memang nanti itu bisa dikoreksi dimensionnya ya. Nanti kita cek gitu. Terus kemudian ada 5. Citasi berita kelima. Nah, oh ternyata konten ini nih gitu ya. Ini kayaknya mahasiswa saya deh yang tengah ini namanya Safia kalau nggak salah. Ini namanya Safia. Oh iya, ini Safia nih, mahasiswa saya semester sekarang nih, si Safia. Oke, nah, oh ini nih akun ternyata lumayan gitu. Oh ternyata ini ada student life. Ini akun ISIP kan. Ini juga mahasiswa saya semester kemarin, Fortuna. Oke, terus ada yang 6 ya. 6 nih apa? Oh monitor. Nah, wah ini pentingnya ya. Wih, ternyata ketika alumni gitu ya, alumni mengadakan sebuah event, terus kemudian diberitakan itu bisa meningkatkan. Makanya ini pentingnya pihak kampus tuh melibatkan semua sivitas. Jadi sivitas itu kan ada tendik ya, ada dosen, ada karyawan gitu ya, ada mahasiswa, ada alumni gitu ya. Sivitas itu semua dilibatkan untuk men-encourage gitu ya. Jadi ini saya ngomong ini berdasarkan data gitu ya. Datanya kan sudah ada gitu. Maka ini yang disebut dengan data driven analysis gitu. Jadi kalau kita berbicara sekarang ke ranah publik untuk membuat opini itu nggak pakai data gitu. Jangan istilahnya kalau bahasanya Gen Z gitu ya, jangan bacot dulu. Ah bacot lu. Gitu. Nah kalau saya ya, saya ngebacot tapi kan saya punya dasar gitu ya. Jadi saya bilang gitu. Maka kalau saya berbicara atau kalau Gen Z bilang saya ngebacot bahwa sivitas akademika itu semuanya harus dilibatkan. Jadi untuk meningkatkan isu mengenai ISIP gitu ya di digital platform, semua itu harus terlibat, termasuk alumni. Jadi tidak hanya mengandalkan dosen, tidak hanya mengandalkan
karyawan, tidak hanya mengandalkan mahasiswa gitu, tapi juga mengandalkan alumni. Maka itu yang disebut dengan encourage gitu, community bundling lah. Jadi bagaimana bisa ngeband ya, apa bisa terikat gitu. Dan ini bukti gitu bahwa ISIP itu punya intangible asset gitu. Artinya ISIP itu punya aset yang tidak ternilai secara langsung, secara kuantitatif dalam arti nominal gitu ya. Ternyata persaudaraan alumni itu menguatkan citra ISIP itu gitu ya. Ternyata, wih angkatan 93 gitu ya. Wah, ini angkatan 93, angkatan lama gitu. Artinya mereka ketika mereka berkumpul, komunitas ini berkumpul, mereka menggunakan nama ISIP gitu. Gitu ya. Mereka menggunakan nama ISIP dan nama ISIP ini ketika dipublikasi itu bisa mengangkat nama kampus. Jadi di sini pentingnya kolaborasi antara seluruh sivitas akademika. Jadi ini bukti bahwa untuk meningkatkan brand gitu ya, kita nggak bisa jalan sendirian. Misalnya kampus ini dimiliki oleh yayasan, maka pola komunikasinya adalah apa-apa urusan yayasan nggak bisa juga gitu ya. Jadi untuk kasus ini misalnya ini akunnya dimiliki oleh ISIP Jakarta, memang ini peran yayasan ya. Karena kenapa saya bilang yayasan? Karena ISIP ini kan private public apa namanya private atau private education institution. Jadi dia ini sebenarnya kan kampus perguruan tinggi swasta gitu ya. Namanya kampus perguruan tinggi swasta, maka memang kepemilikan entitas itu dimiliki secara tangible dimiliki oleh yayasan. Tetapi intangible-nya itu sepertinya lebih besar ya. Jadi ISIP ini sebagai sebuah entitas yang ternilai secara langsung itu nilainya lebih kecil dibandingkan yang entitas yang tidak bisa ternilai secara langsung atau tangible asetnya lebih kecil daripada intangible asetnya. Menurut saya semua yayasan atau semua entitas pendidikan itu memang intangible-nya itu lebih besar, bahkan mungkin bisa berkali-kali lipat. Karena apa? Karena pendidikan itu tidak menghasilkan produk dalam bentuk barang atau jasa yang ketika barang atau jasa itu dijual, impact-nya ke entitas itu adalah sebuah uang yang bisa dibuat untuk membeli barang tidak bergerak atau benda tidak bergerak gitu ya. Pendidikan itu menghasilkan sebuah layanan yang namanya edukasi. Edukasi itu tidak bisa dinilai secara langsung gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena dia tidak bisa dinilai secara langsung, maka entitas ini harus mengembangkan intangible asetnya dengan cara apa? Memperkuat sivitas, terutama community bundling dengan alumni-alumninya. Karena institusi pendidikan itu bereputasi karena alumninya, bukan karena mahasiswanya gitu loh. Kenapa? Mahasiswa itu jumlahnya kecil dalam satu periode. Misal, ISIP sebesar-besarnya paling 3.000 mahasiswa dalam satu angkatan. Tetapi alumni itu dalam satu periode waktu ya bisa ratusan ribu, apalagi ISIP salah satu kampus tertua di Jakarta kan. Usianya sudah 70 tahun gitu. Ketika dia berdiri 70 tahun, jumlah alumni pasti lebih besar daripada jumlah mahasiswa karena ini kampus tua, maka intangible asetnya pasti lebih besar daripada tangible asetnya. Oleh karena itu, kalau intangible asetnya lebih besar, maka sebenarnya kalau kita bicara yayasan itu sangat diuntungkan kalau mereka mau bersinergi dengan pihak-pihak yang bisa menghasilkan intangible asset. Siapa itu? Ya alumni gitu. Semakin yayasan bisa erat komunikasinya, erat hubungannya, erat relativitasnya dengan alumni, maka semakin besar reputasinya. Nah, kadang-kadang mungkin ada beberapa orang yang merasa keberatan ya karena mungkin ini entitas kami, entitas pribadi, entitas keluarga besar, misalnya entitas sekelompok organisasi misalnya kok dia lebih besar dari alumni. Tapi kalau untuk yayasan dan saya rasa ISIP sudah paham ya bahwa reputasi ISIP ini dibangun oleh alumninya gitu. Maka itu penting. Maka kalau kita lihat dari monitoring di sini, seberapapun sering ISIP membuat konten, tetapi konten ini tidak difabrikasi oleh alumni yang tidak akan jalan reputasinya. Artinya oke lah, ini mahasiswa kan, ini ada Fortuna. Ini Fortuna, seberapapun dia sering mengonten, seberapapun sering dia ngonten, tetapi tidak difabrikasi oleh alumni, ya reputasinya tidak akan naik secara cepat, jangkauannya itu tidak akan naik secara cepat. Maka saran saya, libatkan alumni untuk memfabrikasi. Jadi kalau bisa, kalau perlu bikin di WhatsApp tuh community group gitu ya, yang isinya tuh semua alumni, tolong dong gitu ya, kita main ke kampus. Kalau perlu bikin event dalam waktu dekat. Event antara ISIP gitu ya sebagai yayasan dengan alumni bikin event apa boleh event webinar boleh sarasehan boleh
sesuatu yang tanggung hiburan. Yuk alumni main ke kampus, disediakan ada hiburan gitu ya. Boleh itu semua dimanfaatkan gitu ya. Apalagi kalau saya lihat ISIP tuh kampusnya strategis gitu ya. Buktinya apa? Buktinya ada halte namanya ISIP gitu. Artinya secara 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 online presence gitu ya, digital existence dan non digital existence itu ada gitu loh. Banyak loh kampus yang digital existence-nya itu ada gitu. Oh, dia disebut di mana-mana, tetapi ketika orang nyari kampusnya, di mana kampusnya nggak ketemu gitu ya. Karena ternyata dia hanya online presence gitu. Hanya tampil secara online, tetapi di non digitalnya enggak ada. Kalau ISIP itu kebalikannya, dia di non digital presence-nya itu menurut saya masih rendah gitu ya, maka harus ditingkatkan digital presence-nya. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan media monitoring. Oke. Nah, ini oke. Terus ini ternyata dia bilang, oh memang mayoritas di TikTok dan YouTube menjadi channel yang paling efisien bagi ISIP gitu ya. Terus mix content type from serious political commentary. Nanti itu yang disampaikan oleh Pak Jamiluddin. Kemudian lighter gitu ya. Lighter itu berarti informasinya itu light gitu, ringan, yaitu student life relate to post gitu yang dibilang sama ISIP. Kemudian nah ternyata peak mentionnya itu ternyata pada tanggal 10 Juni karena relate dengan berita tadi nih. Berita ini yang dia ada pengamat namanya Pak Jamiluddin, dia dilabeli sebagai mantan dekan Vkom. Jadi ketika berita ini dipublikasi, maka naik itu mentionnya gitu ya. Ini adalah insight, AI insight gitu ya. Jadi ini salah satu keunggulan dari Brand24. Jadi ini sudah ada AI-nya, sudah ada kecerdasan buatannya. Maka tapi insight ini AI itu hanya bisa membuat tulisan, yang bisa membicarakan, yang bisa menyampaikan isi tulisan kepada pihak terkait itu manusianya gitu. AI itu hanya menyediakan data. Data itu sebenarnya masih setengah kan dari sebuah informasi. Jadi data ini tidak informatif kalau tidak disampaikan oleh human gitu loh. Atau kalau orang hanya membaca data tetapi dia tidak mempunyai kemampuan analitik, bisa salah, bisa bias. Jadi namanya bias informasi kan. Jadi dia salah memaknai data, itu namanya bias informasi. Maka data itu sebenarnya objektif. Data ini dibaca Rizky Fajar, dibaca sama si A, si B, si C itu sama, tetapi bagaimana Rizky Fajar mengungkap data ini itu berbeda dengan si A, si B, si C. Maka kita bicara bahwa AI itu penting nggak? Oh, penting sekali gitu ya. Bagaimana kita bisa bekerja secara cepat. Jadi AI itu mempercepat pekerjaan kita gitu. Artinya dari sisi efisiensi dia sudah ada efisiensi waktu. Yang kedua, efisiensi tenaga sumber daya manusia. Dulu untuk membuat sebuah insight seperti ini butuh saya kalau misalnya seorang analis saya butuh beberapa orang anggota tim untuk mengumpulkan. Jadi saya suruh baca, kemudian dia suruh bikin resume, baru resume itu dikumpulkan. Sekarang hanya membutuhkan sebuah dashboard. Itu waktunya cepat, sumber dayanya tidak perlu banyak, maka dia efisien. Nah, siapa orang yang terancam dengan AI itu asisten saya gitu, yang saya tugasin ketika saya mengkoleksi sebuah berita, kemudian saya tugasi dia membaca dan menginput isi beritanya apa. Tetapi kalau saya tidak terancam karena saya menggunakan AI. I'm a AI user gitu ya. Jadi saya menggunakan AI. Orang-orang yang tugasnya cuma sebatas membaca, menginputasi itu akan hilang. Maka pentingnya kalau kita bicara institusi pendidikan, ISIP Jakarta itu harus punya kemampuan yang namanya analytical thinking. Apalagi ini program sarjana gitu ya. ISIP ini sepertinya dominan di program sarjana kan. Maka analytical thinking itu harus ditanamkan. Kalau perlu mulai semester 1 itu harus dibiasakan analytical thinkingnya gitu. Agar apa? Agar mahasiswa ketika lulus dia tidak digantikan oleh mesin. Kalau orang hanya kerjaannya repetitif, hari ini baca, besok baca, baca, bikin simpulan, baca, bikin simpulan, baca, bikin simpulan. Kalau kita hanya bisa mendidik mahasiswa seperti itu, maka kemungkinan besar ISIP Jakarta ini reputasinya akan rendah karena alumninya tidak berkualitas. Alumninya itu hanya bisa melakukan pekerjaan yang sifatnya repetitif. Tidak bisa melakukan pekerjaan strategis yang sifatnya analytical. Dan itu harus dibangun tuh mulai dari semester 1 gitu ya. Harus dibangun kemampuan analitisnya. Nah, itu yang membuat nanti ada alumni yang seperti ini nih. Mereka punya satu komunitas gitu ya. Mereka sadar bahwa
kemungkinan mereka tidak akan mau menggunakan nama ISIP kalau mereka tidak merasa ISIP itu berjasa bagi kehidupan mereka gitu ya. Ini berarti mereka ini nih orang-orang yang ada di foto ini adalah orang-orang yang merasakan betul dampak ketika mereka belajar di ISIP gitu ya, baik secara akademik dan non akademik. Sehingga mereka-mereka ini ketika mereka berkumpul dalam satu waktu yang sama, mereka menggunakan entitasnya adalah alumni ISIP Jakarta gitu. Maka ini yang harus dibangun gitu. Kalau mahasiswa dibangun nggak? Ya mahasiswa perlu dibangun gitu ya. Karena bagaimanapun kan itu saat ini mahasiswa itu tangible asetnya yayasan gitu. Tetapi mahasiswa ini kan pendek durasinya. Paling dia 4 semester. Sorry. Paling dia 4 tahun, 8 semester. Mungkin ada beberapa yang bisa over ya. Tetapi mereka ini masanya pendek. Setelah itu mereka akan lulus ke masyarakat. Nah, itu yang harus dibina oleh sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Oke, ini insight. Jadi Brand24 itu menyediakan AI insight gitu ya. Maka saudara-saudara yang masih mahasiswa, tadi itu saya bilang Anda harus bikin kalau saya kan ininya ISIP ya. Kalau saya apa namanya interest saya gitu ya, saya pengen melihat bagaimana ISIP ini dibicarakan di digital platform. Kemudian ada AI insight, kemudian ini analisis ya, analisis gitu. Oke. Ini analisis, oke, gitu ya. Coba yang lulusan isi bener nggak? Oh, ini ada sesuatu. Oh, pecundang total. Ini kayaknya, oh bahaya nih. Ini jadi Fibonacci ini bikin konten X gitu ya. Oh, jadi sepertinya ini ada konten, ini tidak tahu siapa. Jadi kemungkinan ada wanita nih, perempuan yang mengaku sebagai alumni ISIP. Dia berseberangan pendapat dengan Angelo Fibonacci. Makanya ini jadi populer dan disebut sebagai apa namanya dan disebut sebagai lulusan ISIP. Kita lihat di sini ada komennya nggak? Nah, ini nanti perlu ditelusuri ya. Nah, kalau menurut saya kalau ISIP sudah punya akun X, ini harus dibales. Bukan gitu. Dia bukan alumni kami gitu. Misalnya kalau dia bukan karena ini sentimen negatif. Tetapi kalau memang dia benar alumni, maka juga harus dibalas juga menjelaskan bla 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 bla. Ini kesempatan gitu. Jadi ketika ada berita negatif itu sebenarnya kesempatan karena di Indonesia dan di dunia bad news is a good news gitu. Jadi berita negatif itu cepat meningkatkan isu dibandingkan dengan berita positif. Gitu ya. Berita negatif itu cepat meningkatkan isu, cepat meningkatkan jangkauan. Maka mumpung jangkauannya tinggi meskipun pintu masuknya itu negatif harus di-clearkan informasinya sehingga nanti isipnya itu apa namanya? Sehingga nanti isipnya itu bisa berkembang. Maksudnya bisa bereputasi. Contoh adalah misal kasus BTC Tower Major New York. Kita pakai Perplexity aja deh. Nah, ini ada orang namanya Giulani, Rudy Giulani. Oke. Jadi Rudy ini mendapatkan apa namanya Rudy ini. Jadi Rudy ini ketika WTC Tower itu ditobruk gitu ya. Jadi tahun 2001 ketika tower ini tabrak gitu dia menjabat sebagai wali kota, wali kotanya New York. Rudy Giuliani ini layaknya wali kota gitu ya. Dia sebenarnya adalah politisi. Kalau nggak salah dia adalah Republikan kalau nggak salah atau mungkin Demokrat. Tapi bukan itu isunya. Rudy Giuliani ini sebagai major, ketika ada berita negatif, ini kan beritanya negatif. Bagaimana mungkin kita sebagai seorang wali kota tiba-tiba
ada apa namanya, ada bangunan di kota kita itu tabrak pesawat dan itu menjadi sesuatu yang membesar. Berita ini kan sebenarnya berita negatif, tetapi bagi Rudi itu menjadi kesempatan dia untuk tampil ke publik untuk menjelaskan gitu. Maka dia bisa, Rudi Giuliani ini akhirnya bisa menjadi kandidat calon presiden di partainya, meskipun dia akhirnya kalah kan. Karena kalau nggak salah waktu itu kan partainya itu adalah si Bush kan, Bush yang kedua. Oh iya, sepertinya Rudy ini adalah Republikan kalau nggak salah. Jadi dia itu ketika dia mampu, jadi awalnya adalah berita negatif gitu. Kayak misalnya Angelo Fibonacci. Ini kan berita negatif buat ISIP ya. Jadi ternyata Angelo Fibonacci ini bilang bahwa ada alumni ISIP nih sepertinya ya gitu ya, Angelo gitu. Ini kan berita negatif. Pecundang loh, dikatakan pecundang. Jadi alumni tadi kan saya bilang intangible asetnya ISIP kok dikatakan dan pecundang ya gitu misalnya. Oh, nah itu kita bisa menggunakan taktiknya Rudi tadi sebagai politisi gitu ya bahwa oh nggak apa-apa ini kasusnya negatif, kasusnya bencana, kasusnya terorisme, nggak apa-apa saya tampil. Justru ketika saya bisa membuat sentimen yang awalnya negatif menjadi netral, itu sudah bagus secara komunikasi politik gitu ya, atau secara komunikasi publiknya itu bagus. Jadi dia sebagai orang yang bertanggung jawab itu ketika dia ada berita negatif, ada kejadian negatif, ada bencana, justru dia tampil gitu loh. Justru dia tampil mengklirkan isu gitu ya sehingga beritanya menjadi netral. Bahkan dia bisa menjadi kandidat capres, cuman memang akhirnya dia tidak dicapreskan karena kalah. Kalau nggak berarti dia kalau di Republikan dia kalah sama Bush, Bush Junior gitu ya. Karena Bush Junior kan petahana. Tapi kalau dia Demokrat dia kalahnya sama Al Gore berarti. Al Gore itu wapresnya Al Gore itu berarti wapresnya sebelum Bush senior Bush Junior berarti sebelumnya Bush Junior itu siapa presidennya? Eh Al Gore ya. Pokoknya dia kalah sama Al Gore. Maaf saya lupa. Jadi nggak usah berlama-lama lah. Jadi dia kalah sama Al Gore. Al Gore itu juga petahana di Demokrat karena dia wapres. Sebelumnya wapres terus nyalon presiden. Ini dari sini kita itu bisa membuat sebuah konsepsi bahwa jangan pernah takut untuk menghadapi isu negatif. Justru kita menunggu-nunggu isu negatif sehingga kita bisa tampil ke publik gitu. Kalau saya itu kan memang pola pikir saya itu berbeda ya, berseberangan ya. Maksudnya banyak pejabat publik itu takut kalau ada krisis gitu, bersembunyi gitu kan. Wah, pejabat publik kok menghadapi apa isu negatif kok takut. Cemen saya bilang. Nggak bisa, harus tampil justru ketika ada kasus negatif itu tampil di depan gitu loh. Tanggung jawab dulu. Ini kesalahan saya akan melakukan hal-hal. Nah, itu gampang meraih simpati publik. Gampang itu. Jadi makanya politisi itu sebenarnya senjatanya itu adalah playing victim ya. Bolehlah playing victim. Jadi merasa-merasa wah saya kok diginikan gitu. Makanya ke politisi itu jangan sering-sering diserang. Maka kalau dia sering-sering diserang itu apalagi orang Indonesia ya yang welas asihnya itu tinggi. Wah, kita nyerang Jokowi terus. Waduh, itu nanti lama-lama Jokowi malah bangkit itu. Ya, tapi kalau memang dia bangkit ya enggak apa-apa sudah mau diapakan memang memang dia presiden, ya, dia enggak mau disebut mantan ya. Jadi sepertinya jabatan presiden itu sangat sangat apa ya, sangat jadi ibarat saya itu mantan saya itu 16. Saya selalu nyebut orang, itu mantan saya gitu, bukan pacar saya ke 15 enggak. Berarti saya sangat menghargai istri saya kan saya sudah nikah gitu kan. Berarti yang namanya mantan tetap mantan, tapi Jokowi itu berbeda. Jadi dia tetap mau disebut sebagai presiden gitu. Dia tidak mau disebut mantan gitu. Jadi berarti ini jabatan ini sangat dia idam-idamkan atau sangat mencintai jabatannya. Makanya dia tidak mau disebut mantan. Kalau saya dia mantan ya mantan bukan pacar 15 enggak. Mantan kamu tuh mantan. Ex. Ya itu dari sisi komunikasinya gitu kan dia tidak mau disebut mantan. Dia maunya presiden ketujuh. Ya itu kan sudah fakta gitu. Oke, balik lagi ya. Jadi ini mohon maaf agak melebar sedikit gitu ya bahwa isu negatif itu cara menanganinya gitu ya. Jadi justru ini kesempatan. Angelo Fibonacci ini kalau perlu di didekati gitu ya. Sepertinya mungkin dia adalah akun politik menurut saya ya. Dan itu pas kan isi politik, pendidikan politik. Kemudian Fibonacci ini mungkin dia adalah penggiat politik digital gitu loh atau digital enthusiasm atau antusias seorang antusias digital di bidang politik gitu. Nah, ini boleh nih disebut sebagai KOL Angelo Fibonacci karena sebenarnya dia tidak menghibur kan ini bukan hiburan ini kontennya gitu ya. Ini bukan konten hiburan beda sama kontennya
si ini tadi ya, ini apa si siapa namanya nama akunnya Golden apa ya. Jadi ini adalah kita sebut beliau ini sebagai influencer. Tetapi kalau Angelo Fibonacci ini kita sebut sebagai KOL, Key Opinion Leader gitu ya, Kak. Key Opinion Leader gitu. Jadi itu bagaimana kita melihat. Nah, kalau Goldie ini kita sebut sebagai influencer, tetapi kalau Fibonacci dalam konteks ISIP kita sebut sebagai key opinion leader. Dan sematan key opinion leader dan influencer itu enggak statis, tapi dinamis, menyesuaikan dengan isunya, menyesuaikan dengan kontennya gitu ya. Isunya ISIP mungkin yang Fibonacci KOL, tapi nanti isu lain Fibonacci kita sebut sebagai influencer gitu. Nah, jadi oke gitu ya. Jadi lulus sidang ini ada beberapa. Nah, ini nanti ada top of public profile. Top public profile itu berarti dia audiensnya itu besar. Jadi paling besar itu Fibonacci, terus kemudian ada Goldie, kemudian ada Mabisang, Partono. Nah, ini kan ini berarti tidak ada nih. Audiensnya ISIP itu berarti kecil, makanya dia enggak muncul dalam top public profile. Tetapi the most popular mention itu artinya ketika dia bikin konten, konten itu langsung naik, jangkauannya langsung tinggi. Jadi bisa jadi Fibonacci sama Goldie Beliandru audiensnya banyakkan Fibonacci. Tetapi ketika Goldie Beliandru bikin konten, itu jangkauannya lebih tinggi daripada Fibonacci. Ya, itu contohnya, saudara-saudara ya. Jadi di sini popular mention, maka ini berarti ini kalau dari sini kita lihat, oh ternyata ISIP ini ada masalah dengan audiens. Jadi dia belum bisa menjadi public profile-nya untuk isunya, untuk ISIP sendiri ini. Ini berarti ISIP ini audiensnya masih belum besar. Ini sudah ketahuan. Kenapa? Karena ketika kita ngomong ISIP, ISIP itu bukan top public profile-nya, berarti ada masalah di sini adalah bagaimana meningkatkan audiens. Meningkatkan audiens itu gampang. Gampang tuh bukan karena saya sok jago ya, tapi gampang itu karena entitas ini bisa dengan mudah membesar audiens. Ada mekanisme organik, ada mekanisme ads gitu. Kalau mau jangka panjang, organik dibangun. Tetapi kalau mau dalam jangka waktu cepat, ya pakai ads. Dan ads untuk meningkatkan audiens itu murah. Jadi ads untuk meningkatkan audiens itu murah. Nanti itu ada bahasan lain ya. Jadi makanya kalau kita sudah melakukan namanya digital campaign gitu ya, kalau kita sudah nge-ads itu harus punya social listening dan kalau perlu media monitoring digitalnya. Nah, kalau kita hanya ads, kita nggak tahu efektivitas ads-nya itu seperti apa. Maka ini contoh. Jadi ISIP Jakarta ini melakukan campaign, campaignnya itu baru sebatas popular mention, belum profilnya itu belum besar. Itu menjadi PR. Nah, nanti saya bisa kasih insight gitu ya. Oke. Terus kemudian AI Brand Assistant, AI Brand Assistant itu nanti Anda ini sebenarnya adalah GPT-nya ya. Jadi Anda bisa bertanya-tanya kepada si AI misalnya, saya nggak tahu dia apakah bisa bahasa Indonesia ya, apa keunggulan. Kita coba dalam bahasa Indonesia ya. Cek dia bisa baca nggak? Kalau Perplexity itu tadi bisa baca dalam bahasa Indonesia. ChatGPT itu bisa baca dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau AI-nya di Brand24 saya belum pernah pakai karena buat apa saya nanya-nanya. Oh, dia bisa baca Bapak Ibu. Jadi boleh nih pakai Brand24 gitu ya karena dia baca. Jadi kita meminta dia untuk oke itu. Oke, nah ini Anda bisa baca. Jadi Anda bisa memperlakukan dia sebagai asisten ya. Tolong didalami dong gitu. Kalau makanya kalau insight-nya ini, insight-insight ini tolong didalami oleh si brand assistant ini tadi ya. Tuh, jadi apa keunggulan ISIP? Oke. Oke, jadi nanti dari conversation ini, oke, jadi kita bisa memanfaatkan dia ya sebagai asisten kita. Jadi untuk mendalami isu yang sudah ada di insight tadi, kita bisa dalami gitu dengan brand assistant. Tetapi saya sarankan bahwa kita tadi tidak boleh bergantung sama mesin ya. Jadi dia boleh ngasih insight, dia boleh ngasih
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, tetapi nggak boleh kita bergantung sama dia 100%. Oke, jadi ini harus divalidasi. Contoh ketika dia state idea adalah ini melanjutkan bla 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 gitu ya. Ini satu kalimat ini harus divalidasi. Kalau analisnya itu adalah orang ISIP sendiri, misalnya dia dosen atau karyawan, itu gampang memvalidasi. Benar nggak sih? ISIP itu berdiri tanggal 5 Desember tahun 53 gitu ya. Itu gampang karena Bapak Ibu kan relate, misalnya Bapak Ibu adalah dosen di ISIP Jakarta, maka Bapak Ibu dengan mudah relationnya itu akan bisa memvalidasi. Kalau saya agak susah. Karena saya kan hanya dosen tidak tetap di ISIP gitu ya. Nah, ini brand assistant. Kemudian ada topik analysis. Nah, oh ini ada berita gitu ya. Ternyata mentionnya 92, reach-nya 300.000. Wah, ini besar nih. Oh, Indonesian Political Commentary itu bisa menjangkau 68.000 gitu ya. Oke, terus kabinet kontroversi. Nah, jadi Bapak Ibu, ini sudah jelas bahwa tingkatkan pemberitaan, kemudian pemberitaan tentang politik. Maka harus tampil juga nih Bapak Ibu yang menggeluti ilmu politik. Jadi, ilmu politik itu luas dalam arti politik itu tidak bisa kita hanya bicara masalah jabatan penyelenggara negara, tidak bisa. Politik itu luas gitu ya. Kayak saya tuh memahami politik itu adalah politik yang lebih ideologis. Politik ideologis itu kita bicara politik, kita berpolitik itu tidak dalam rangka saya ingin menjadi gubernur, saya ingin menjadi DPRD. Itu cemen itu. Jadi orang-orang berpendidikan itu tidak berbicara saya berbicara politik karena saya mengincar jabatan. Itu salah. Jadi itu cemen gitu loh. Maksudnya itu benar-benar orang yang politiknya itu nanti ujung-ujungnya adalah politik transaksional, bukan politik wacana. Saya itu politik wacana ideologi. Bagaimana saya punya isi otak, itu saya lempar ke publik. Tujuannya apa? Tujuannya agar negara dan bangsa ini menurut saya bisa menggapai kemajuan-kemajuan tanpa perlu saya duduk di jabatan politik gitu loh. Saya tetap jadi dosen, saya tetap jadi pengamat, tetapi saya punya wacana. Wacana itu yang saya lempar ke publik, diberitakan, kemudian saya tidak perlu duduk di pemerintahan, tidak perlu duduk di tadi itu 4 pilar ya saya tidak perlu duduk sebagai eksekutif, saya tidak perlu duduk sebagai legislatif, apalagi saya tidak bisa jadi yudikatif, saya bukan sarjana hukum kan. Secara akademikal saya tidak punya gitu. Tetapi saya bisa bagian dari media gitu ya, dari 4 pilar demokrasi modern gitu. Jadi tidak hanya trias politika, tetapi 4. Kita tuh berbicara di media gitu ya. Media kita tuh saya punya Facebook, saya itu eksis di digital. Gitu. Maka kita bicara politik itu saya ngomong tuh sebagai media lah. Saya berbicara karena saya katakanlah sebagai praktisi media gitu. Nah, itu politiknya politik wacana, politiknya lebih ideologi. Dan kalau kita berwacana secara politik, memang kita tidak terlibat secara langsung. Jadi anak-anak bodoh yang literasinya kurang, melihat kayak orang kayak Rocky Gerung gitu, dia mah ngomong doang loh, keliru. Orang-orang yang justru banyak melontarkan wacana itu yang sangar gitu, yang dia bisa menjadi seorang tokoh gitu, tanpa perlu dia terjun secara langsung di praktikalnya. Karena praktik politik itu pasti kotor, dimanapun sudah. Mau mau apapun bentuknya, demokrasinya, bahkan tanpa demokrasi, politik praktikal itu pasti kotor, pasti melibatkan hal-hal yang sifatnya gelap, hitam. Ini sudah sunatullahnya itu. Gitu ya. Nah, maka karena kita wacana, kita nggak perlu bergelap-gelapan, tidak perlu berhitam-hitaman, tetapi kita wacana. Yang penting kan wacananya. Gitu loh. Masalah publik mau nerima apa enggak itu urusan lain sudah. Yang penting saya berwacana, saya nulis buku, saya nulis artikel, saya bikin konten, itu wacananya. Gitu. Dan wacana itu seolah-olah sekarang wacana itu menjadi lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan praktikal politiknya. Karena apa? Karena wacana itu tidak menghasilkan uang. Tapi praktikal politik menghasilkan uang gitulah. Ini kita tuh terlalu memandang segala sesuatunya ini dari uang. Ya orang miskin seperti saya itu tidak akan pernah dipandang dibandingkan sama menteri. Padahal mungkin pinter saya secara wacana saya lebih kuat. Tapi karena uang saya lebih sedikit, saya dipandang bukan orang yang penting. Nah, itu realitas, tapi ya tidak masalah buat saya. Yang penting saya hidup, saya cukup gitu. Yang penting saya terus berwacana, mau apapun itu. Tuh, jadi ini penting Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau kita melihat media monitoring itu skupnya seperti itu. Dan ini perlu kita ajarkan ke mahasiswa kita gitu ya. Jadi sepertinya ilmu monitoring pemberitaan itu ilmu kuno ya. Maksudnya ilmu yang
yang mungkin sudah diajari ketika orang itu menekuni bidang komunikasi, bidang politik tahun 50-an, tahun 60-an sudah ada. Tetapi saya ini baru mempelajari relatif 5 tahun belakangan dan ini kita menggunakan digital. Jadi kalau dulu itu manual, kita mengkoleksi berita itu ya clipping, rekaman. Jadi saya dulu kerja di apa namanya di media, saya tahu ada teman-teman saya yang melakukan monitoring sebenarnya. Dia melakukan namanya rekaman. Jadi karena kita di TV itu ada TV wall. Jadi satu dinding besar isinya semua stasiun televisi menyiarkan apa dalam sebuah periode tertentu. Nah sekarang nggak perlu TV wall karena apa? Karena sudah ada teknologi ini, nggak perlu TV wall lagi, gitu ya. Karena teknologinya sudah berkembang. Makanya kalau saya nggak tahu di industri TV sekarang itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya mereka menganalisis ya, misalnya research and development, kalau di alma mater TV saya dulu, tempat saya bekerja, misalnya ada research and development, tugasnya mereka inputasi datanya, ngelihat TV wall itu sudah kuno, karena mereka harusnya pakai alat-alat seperti ini, alat seperti Brand24. Dan Brand24 itu bukan satu-satunya ya. Kenapa kok hari ini saya mendemonstrasikan Brand24? Karena Brand24 itu ada gratisannya, ada free trial-nya. Itu yang kita manfaatkan. Karena pendidikan itu kan kalau bisa jangan terlalu mahal, kita menggunakan tools-tools yang sebenarnya kita bisa pakai. Gitu. Kalau saya mau idealis, ya kita bikin apa namanya pelatihan gitu ya. Kita langganan Brand24. Tapi Brand24 ini juga masih ada versi yang lebih bagus menurut saya. Oke, nah kemudian ada perbandingan comparison. Bagaimana kita membuat perbandingan itu? Nah, jadi ini Bapak Ibu, bagaimana kita membuat perbandingan itu tekniknya nanti saya ajarkan, tetapi ini kita skip dulu, kita sources dulu, gitu ya, sources dulu. Oke. Nah, sourcesnya ini dilihat tuh ternyata ada 10 mention di YouTube, ada 15 mention di TikTok, 17 mention di X. Gitu ya. Ternyata visitnya yang paling besar adalah YouTube ya. Ini sepertinya visit ke YouTube-nya, bukan visit ke isu isipnya. Jadi audiens terbesar itu audiensnya YouTube, kemudian audiens terbesar adalah audiensnya TikTok. Kemudian audiens berikutnya adalah X, kemudian The Conversation, Kompasiana, dan sebaliknya. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu lakukan adalah kalau saya bikin konten, maka di mana saya placement konten itu menjadi sesuatu yang penting. Ternyata jangan lupakan YouTube di sini gitu ya. Ternyata isu isip itu audiens terbesarnya itu nanti source-nya dari YouTube. Maka selain kita produksi TikTok, produksi juga konten yang bisa di placement di YouTube. Itu jadi banyak insight kan. Jadi kita nanti kalau bikin media planning, kita merencanakan sesuatu itu basisnya data, bukan intuisi. Itu tadi, itu ada YouTube, kita kolaborasi sama siapa, influencer siapa, KOL-nya siapa, saat ini ada isu tertentu itu siapa yang harus kita dekati, isu strategis apa yang kita bisa lakukan, itu sumbernya. Nah, ini namanya YouTube ya, oke. Kemudian sources, kemudian influencer tadi sama ya. Influencer itu kemungkinan nanti Angelo Fibonacci akan nongol. Oke, nah ini ada Warta Kota Production. Jadi Bapak Ibu kalau bisa berkolaborasi dengan Warta Kota Production, ini ternyata bagus YouTube-nya. Kemudian ada Partono Ajem, ini siapa? Ini di ini apa namanya? Diselidiki satu persatu ya. Jadi ini ada orang-orang yang dianggap influencer gitu ya. Reach-nya soalnya audiensnya lumayan, ada 2,3 juta, 24.000, 22.000 gitu ya. Nah, share of voice-nya ini kecil-kecil ternyata. Memang share of voice-nya kecil, tapi karena audiens mereka besar, maka ketika mereka membuat konten tentang isip, kemungkinan reach-nya itu menjadi tinggi. Nah, ini kita bisa oke. Share of voice tertinggi pasti isip. Oke, tetapi follower audiensnya kan cuma 6.000 ya, dan itu di TikTok. Maka ini pentingnya ini nanti jadi share of voice-nya siapa. Nah, ini Fibonacci itu harus, kemudian ada buruan nonton, Goldie Beleandru, Mama iPhone. Ini orang-orang yang perlu kita dekati gitu. Dalam arti mereka-mereka ini adalah influencer kita atau mereka adalah KOL kita yang perlu kita ajak kolaborasi untuk meningkatkan isunya terkait isip. Dan mereka pasti mau karena apa? Mereka punya namanya ide konten, ideation. Ideation itu kan bagian dari bagaimana kita membuat sebuah opini. Kalau nggak punya ide, nggak akan mungkin ada opini. Ide itu dibangun dari literasi. Maka orang kalau literasinya rendah, siapa sih orang yang literasi rendah? Dia itu cepat viral, tapi hanya jual muka, jual tetek, mohon maaf ya, hanya jual payudara gitu kalau perempuan. Atau laki-laki hanya jual maskulinitasnya, tapi tidak ada isu yang dia bisa kemukakan, itu berarti orang literasinya rendah.
Orang literasinya rendah itu gampang populer di Indonesia. Karena apa? Karena teorinya, kenapa orang yang literasinya rendah itu populer? Karena ini saya pakai teorinya Pak Khairul Tanjung. Pak Khairul Tanjung itu adalah salah satu konglomerat media di Indonesia. Pak Khairul Tanjung itu bilang, konsumsi media di Indonesia atau di sebuah negara itu tergantung dari GNP-nya atau pendapatan per kapitanya. Pak Khairul Tanjung bilang, dan itu saya percaya karena beliau kan punya Transmedia ya. Beliau itu waktu baru meluncurkan CNN Indonesia itu beliau bilang, konsumsi media di Indonesia, maaf, saya koreksi, konsumsi media di seluruh negara-negara itu tergantung dari pendapatan per kapita. Kalau pendapatan per kapita sebuah negara itu kurang dari 6.000, mereka masyarakatnya itu hanya mengkonsumsi hiburan. Makanya penghibur itu laku, gampang viral. Orang bodoh itu wis banyak lah orang bodoh itu. Orang bodoh itu cepat terkenal gitu ya. Karena apa? Karena mereka menghibur. Nggak bisa orang seperti saya yang cenderung informatif, yang cenderung edukator itu nggak bisa populer karena yang dicari itu adalah hiburan loh. Saya kan nggak menghibur. Muka saya nggak ganteng, fisik saya, perut saya buncit, kepala saya botak kayak melon gitu kan. Saya nggak bisa populer karena di Indonesia orang seperti saya itu belum dicari karena mereka butuh hiburan. Kalau saya melawak pasti saya populer, tapi saya nggak mau kan jadi pelawak gitu ya. Kalau saya melawak, saya menghibur, saya pasti populer. Tetapi Indonesia itu tidak mencari figur yang menghibur. Maka kalau dosen, akademisi, mau populer harus menghibur. Makanya ya banyak orang dosen yang melacurkan diri. Menurut saya dia menurunkan standarnya. Jadi kontennya itu tidak edukatif, tapi kontennya itu menghibur atau entertaining lah. Saya enggak mau sebagai seorang akademisi saya ketika saya tampil di publik itu saya menghibur itu saya enggak mau sudah. Saya maunya adalah saya mengedukasi. Maka belum saatnya. Nah, saya kapan saya mulai dibutuhkan? Ketika pendapatan per kapita itu sudah di atas 6.000 tapi masih di bawah 10.000 US dollar. Jadi, kalau pendapatan per kapita antara 6.000 sampai 10.000 baru orang mencari news atau orang mencari berita. Ini yang menyebabkan kenapa mainstream media itu hancur. Karena GDP kita itu kan masih 5.000-an, masih 5.000-an. Kita masih masyarakat itu majority masih mencari hiburan gitu ya. Nah, hiburannya itu mereka beralih dari mainstream media ke digital media, terutama sosial media gitu loh. Makanya membuat media mainstream berdarah-darah, mereka melakukan layoff, mereka melakukan pemutusan hubungan kerja, mereka melakukan pemecatan karyawan besar-besaran. Karena apa? Karena media mainstream di Indonesia itu semuanya adalah penyedia hiburan. Ketika masyarakat mencari hiburan tidak di media mainstream, tetapi di digital, ya hancur karena iklannya tidak ada. Nah, itu akan bangkit. Sebenarnya media mainstream itu akan bangkit, terutama news divisionnya akan bangkit kalau pendapatan per kapita kita itu sudah naik gitu ya menjadi 6.000. Nah, itu sebenarnya orang media itu kalau menurut teorinya Pak Khairul Tanjung tunggu dulu, jangan jangan dihancurkan dulu industrinya, tunggu dulu. Kita cek ya berapa pendapatan per kapita di Indonesia. Oke. Jadi orang media itu saran saya tunggu dulu nih, tunggu dulu sampai waduh, oke nggak bisa pakai Perplexity, kita pakai apa nih, Gemini aja. Nah, pakai ChatGPT dah. Ah, kita pakai ChatGPT dulu ya. Aku pakai Perplexity dulu ya. Oke, berapa pendapatan per kapita? Nah, lihat, sabar dulu. Tapi ya, jadi pendapatan per kapita di Indonesia itu kan masih segini, 4.900. 4.900 itu yang membuat media di Indonesia itu nggak bisa survive sekarang. Karena apa? Karena mereka itu output utamanya itu adalah hiburan dan masyarakat tidak mencari hiburan itu di media mainstream. Kenapa masyarakat itu masih mencari media hiburan di media mainstream? Karena pendapatan per kapitanya masih di bawah 5.000 di bawah 6.000 US dollar gitu. Maka itu yang perlu distrategikan gitu. Maka wajar kalau kita lihat sekarang itu berguguran bukan karena
Jadi sebenarnya bukan karena apa ya, bukan karena kontennya, sebenarnya kontennya itu tetap menghibur. Contoh misalnya Lapor Pak. Lapor Pak itu konten hiburan, tetapi dia tidak ditonton di terestrial TV-nya, tidak ditonton di digital terestrial TV-nya di Trans tujuh, tapi ditonton di YouTube-nya. Maka mereka harus online present-nya itu juga harus gitu. Jadi ini penting gitu. Makanya sekarang masalah hiburan itu banyak diambil sama influencer. Kenapa masalah hiburan banyak diambil sama influencer? Karena mereka murah biaya produksinya. Gitu. Biaya produksi mereka murah, beda sama biaya produksi stasiun televisi. Biaya produksi stasiun televisi itu mahal, makanya nanti harga iklannya pun juga jadi mahal. Makanya kalau mau ya efisiensinya TV, bagaimana mereka menekan kos produksi. Kalau saya sih tahu ya bagaimana menekan kos produksi, tapi saya nggak mau sharing karena itu ilmu mahal. Nah, kalau orang TV mau jadikan saya konsultan, oke. Tapi kalau kalau saya diundang, saya bicara, saya akan sampaikan. Kalau saya dibayar, kalau nggak dibayar gratisan, saya nggak mau. Karena TV itu kan komersil. Oke, nah bagaimana dengan ISIP gitu ya, yang dimana ISIP ini adalah sebuah produk jurnalistik kan, mahasiswanya ini adalah mahasiswa produk utamanya adalah jurnalistik. Ditunggu gitu ya, ditunggu sampai ini nanti dari 4.900 ini sudah 6.000, maka kampus ISIP ini pasti akan dicari karena orang sudah mencari informasi. Antara 6.000 sampai 10.000 itu konsumsi masyarakatnya terkait dengan konsumsi medianya itu mencari berita, news. Nah, jadi itu itu teorinya Pak Hairul Tanjung, makanya saya percaya karena beliau kan sudah tervalidasi. Beliau bukan seorang basicnya dokter gigi dan beliau punya perusahaan media yang besar dan saya percaya gitu loh. Tervalidasi. Oke, saya validasi. Jadi antara 6.000 sampai 10.000 nanti ISIP ini dengan core bisnisnya adalah core core entitas adalah memproduksi alumni yang terkait dengan ilmu sosial dan ilmu politik, terutama ISIP ini basicnya adalah STP ya, Sekolah Tinggi Publisistik, itu akan langsung naik tung 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 gitu. Kalau GDP-nya kita sudah pendapatan per kapitanya sudah di angka 6 ribuan. Nah, sebenarnya sekarang ini gitu ya, ada isu namanya Gini ratio. Saya nggak mau jelaskan Gini ratio itu nanti orang TV itu, orang media mainstream nggak usah. Kalau mereka undang saya mau jelaskan. Tapi kalau kalau gratisan saya nggak mau karena TV itu komersil. Oke, nanti itu ada Gini ratio. Nanti itu ada hubungannya bagaimana kita membuat strategi berdasarkan GDP dan Gini ratio. Gitu ya. Kalau orang TV-nya pinter mesti tahu, tapi kalau nggak pinter undang saya. Karena banyak top level manajemen di industri TV itu sebenarnya secara kecerdasan di bawah saya. Mohon maaf. Itu fakta dan realita. Nah, maka nanti ISIP itu nanti ketika GDP ini sudah naik menjadi 6 ribuan, maka ISIP itu akan dicari. Maka ISIP ini tergantung sama tadi yayasan ya. Kalau kita, jadi ini rentetannya panjang Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang pinter itu dia bisa merangkum semua sudut pandang, terus kemudian memberikan sebuah insight yang komprehensif. Jadi insight komprehensif itu tidak akan bisa didapatkan sama orang yang tidak pintar. Orang yang tidak pintar itu berarti dia tidak ada literasi. Itu pentingnya. Maka kalau dia sudah ada literasi, maka dia menjadi pintar. Ketika dia pintar, dia bisa memberikan sebuah rekomendasi yang lengkap, yang komprehensif. Oke, mohon maaf kalau saya terkesan sombong, tapi memang itulah yang bisa saya sombongkan. Saya tidak punya uang, jadi saya tidak bisa sombong secara harta ya. Saya bisa sombong secara keilmuan. Udah kan, selesai. Oke, balik lagi ke ISIP ya. Jadi ini nanti apa namanya Bapak Ibu dari hasil media monitoring ini Bapak Ibu sebenarnya sudah mempunyai insight-insight baru. Oke. Nah, satu hal tadi ini kan comparison ya, perbandingan. Perbandingan ini tidak bisa kita bikin, tetapi bisa kita lakukan. Misalnya gini, head to head. Ini misalnya ISIP ya. ISIP itu entitas pendidikan. Maka kita head to head kan, misalnya kita bikin Universitas Indonesia. Jadi kita mau head to head kan ISIP dengan UI. Boleh nggak? Ya boleh. Justru kalau kita mau membuat benchmarking, itu jangan benchmarking yang di bawah ya. Kita merasa menang karena lawannya cemen. Nah, maka kalau kita mau berkompetisi harus memilih lawan itu yang tinggi. Sehingga ketika kalah, kita tetap terhormat kalah dengan orang yang jago. Kalau kita menang, justru kita bangganya minta ampun. Ya, itu pentingnya berkompetisi itu di situ. Jadi, jangan mau kita berkompetisi dengan kompetitor yang di bawah kita, yaitu lucu dan aneh. Oke, nah jadi namanya brand ya. Brand itu kan merek. Jadi sebenarnya brand 24 ini adalah
kepentingannya itu sebenarnya lebih dominan kepentingan brand, merek, ya. Dan ini sebenarnya lebih ke komersial. Jadi sebenarnya media monitoring Brand24 ini memang apa Brand24 ini untuk kepentingan komersialnya memang lebih dominan. Tetapi kita bisa juga kepentingan edukasi gitu ya, kita bisa pakai. Nah, ini nanti comparison, oke? Comparisonnya bisa diklik di sini. Nah, baru kita isi add project. Terus. Nah, ini insight baru. Ternyata, kan, saya bilang ya, UI itu kurang apa gedenya? Kampus terbaik di Indonesia, kampus dengan mungkin salah satu kampus dengan jumlah mahasiswa terbanyak di Indonesia, reputasinya tertinggi di Indonesia, tetapi isi bisa menang. Menangnya mana? Positive mention. Tuh. Jadi, meskipun dia mentionnya itu 3.000, isip cuma 80, tetapi dari 3.000 itu cuma 159. Cuma 5% yang membuat sentimen positif. Tetapi isip itu meskipun mentionnya cuma 80, 11%-nya itu positif. Ini penting. Nah, berarti kita sudah menang di positive mention. Ini harus bagaimana caranya? Persentase positif mention tetap 11%, tetapi mentionnya naik dari 80, dari double digit menjadi 4 digit nih. Ya kan, dari puluhan menjadi ribuan. Nah, itu gampang. Nanti kalau memang mau serius isip, kalau isip gratis. Tapi kalau entitas lain komersil ya saya minta diundang, saya minta bayaran. Kan simple hidup itu. Kalau isip mau ini gampang ini dinaikkan. Jadi saya bilang gampang karena saya bisa melakukan dan sudah terbukti saya bisa melakukan. Nah, ini bisa langsung dinaikkan gitu ya. Bahkan mengungguli mentionnya UI itu bisa. Terus kemudian positif mentionnya ini harus dipertahankan. Nah, positif mention, mempertahankan mention positif ini lebih susah daripada meningkatkan mention. Jadi mempertahankan sesuatu yang positif itu jauh lebih 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 mudah. Jadi meningkatkan jumlah pembicaraan itu jauh lebih mudah dibandingkan mempertahankan pembicaraan positif. Ya, saya rasa Bapak Ibu paham lah ya. Nah, ini ada masalah nih. Negatif mention kita juga relatif besar ya, sudah 6%. Maka bagaimana pembicaraannya naik, positifnya tetap bertahan, negatifnya turun. Itu ada tekniknya, ada strateginya gitu ya. Jadi kalau sudah total mentionnya naik, pasti reach-nya juga naik. Kalau mention naik, maka jangkauan naik gitu ya. Nah, ini pasti ini kita kalah gitu ya. Jadi kita mohon maaf saya pakai kata kita karena saya merasa bagian dari Civitas ya. Karena saya dosen meskipun saya dosen tidak tetap. Jadi di sini kalau kita hitung gitu ya, seluruh campaign dalam 30 hari terakhir gitu ya. Seluruh campaign dalam 30 hari terakhir untuk ISIP itu nilainya sudah mencapai 3 juta dolar Amerika. Sedangkan ISIP seluruh campaign dalam 30 terakhir itu nilainya masih 16.000 dolar Amerika dalam periode 30 hari. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini perbandingannya ya bagaimana ISIP itu masih hariannya, daily-nya itu masih single digit, sedangkan Universitas Indonesia itu sudah triple digit per harinya. Makanya nanti totalnya mereka sudah ribuan, ISIP masih puluhan. Itu gampang dinaikkan, nggak usah khawatir gitu ya. Kita bisa melakukan serangkaian langkah strategis gitu. Jadi ini comparison. Nah, enaknya di sini adalah kita bisa ekspor ke PPT. Semoga bisa ya, karena ini oke, project comparison-nya sudah bisa di-download gitu ya. Kemudian analisisnya semoga juga bisa di-download. Nah, ini. Oh, kalau analisisnya. Nah, ini juga bisa di-download gitu ya. Analisisnya juga bisa di-download, Bapak Ibu. Kemudian summary-nya juga bisa di-download nggak? Maaf, summary-nya nggak bisa di-download ya, Bapak Ibu. Oke, kemudian topik analisis bisa nggak di-download? Oke, dia tidak bisa di-download. Nah, oke. Nah, tadi Bapak Ibu kita ada mention-mention yang kita anggap negatif ya. Kita harus cek. Jadi mention and reach ini harus dicek. Kemudian kita lihat sentimen negatif. Apa sih masalah negatif itu? Oh, maaf, ini Universitas Indonesia. Maaf, maaf, maaf. Proyeknya saya ubah dulu menjadi ISIP. Oke, oke. Ini generate reportnya bisa. Nah, kita pilih sentimen negatif itu apa ya? Yang ditangani itu negatif dulu. Jangan positif dulu ditangani, negatif dulu. Oh.
Oh, ya, ya, ya. Jadi ISIP ini lagi rame ini. Jadi ada orang yang tadi kemungkinan karena gara-gara Fibonacci ya. Jadi gara-gara Fibonacci ngomong ada perempuan gitu ya. Perempuan ini mungkin secara politik itu berseberangan dengan Fibonacci. Dia nyampaikan ISIP-nya. Tak apa-apa ini. Lagi rame ini lagi bagus. Ini tanggal berapa? Tanggal 12. Wah iya. Tanggal 12 sekarang masih tanggal 14. Ah, ya ini lagi rame ini bagus nih. Harusnya ISIP nongol di X. Ah, kan? Nongol di S. Terus, oh ini kemungkinan ada orang, oke, kita bisa cek ya. Sebenarnya masalahnya apa sebenarnya? Didalami gitu ya. Oh, jadi ini ada akun ya, ada akun Arunika ini. Dia punya planning masuk ke ISIP, BINUS atau PNJ, Politeknik Negeri Jakarta. Tetapi orang tuanya itu pengennya sekolah di Malang. Ternyata dia planningnya masuk ISIP, orang tuanya mau masuk kampus di Malang, terus takdirnya dia masuk di Diponegoro mungkin ya. Undip itu kan Diponegoro. Nah, maka dari sini tuh kita bisa masukkan ini. Oh, alah. ISIP ini diasosiasikan dengan pergaulan seks bebas karena dia posisinya di Jakarta. Nah, ini bagus nih. Brigita ini dijadikan influencer. Mbak, selamat ya misalnya. Bisa kuliah di salah satu kampus terbaik di Indonesia. Boleh kan dibilang gitu? Gak apa-apa. Tetapi kita mau diskusikan ya, ISIP nih, saya orang ISIP atau saya alumni ISIP. Enggak juga nih kalau kita kuliah di Jakarta itu otomatis kita seks bebas, narkoba gitu ya. Misalnya banjir, Mbak, ISIP tuh nggak banjir, Mbak. Jalanan menuju Lenteng Agung tuh relatif bebas banjir gitu ya. Terus kalau pergaulan bebas dan seks bebas itu memang Jakarta kota metropolitan, urban city, dan memang banyak orang yang melakukan misalnya ya seks bebas dan pergaulan bebas. Tetapi itu kan sebenarnya tergantung sama nilai dan moral masing-masing. Misalnya gitu. Ini jadi memang ini negatif, tetapi tadi kita pakai tekniknya Rudy tadi. Jadi sesuatu yang negatif kita netralkan dulu. Jadi negatif itu dinetralkan dulu dengan strategi komunikasi. Nanti semoga dia dari netral jadi positif gitu loh. Jadi minimal negatif dinetralkan dulu, jangan langsung negatif langsung jadi positif. Itu nanti kelihatan kalau ngotot. Jadi kalau orang komunikasinya dari sesuatu yang negatif langsung dipositifkan, itu nanti kelihatan dia ngotot, ngotot gitu loh. Jangan, orang nggak akan simpati. Negatif dinetralkan dulu. Jadi publik itu dibikin netral dulu. Oh, kamu negatif ya, saya pemilik entitasnya, saya berusaha netral. Silakan dinetralkan gitu. Nah, nanti biarkan publik yang membentuk citra positifnya. Nah, itu. Jadi negatif-negatif ini dipelajari dulu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melakukan analisis, masalah itu dianalisis dulu. Keberhasilan itu nanti-nanti. Nah, sedangkan orang Indonesia kecenderungannya yang didalami itu keberhasilan, berhasil, berhasil, berhasil dipelajari lah. Kalau analis itu kebalikannya, karena analis itu bergerak dari kemampuan dia mencari state of the art. Jadi kalau Bapak Ibu sekolah, sekolah sampai levelnya S2, S3, bahkan S1 pun sebenarnya kemampuan seorang akademisi peneliti itu adalah kemampuan merumuskan state of the art. State of the art itu kira-kira rumusan masalah. Jadi mencari masalah. Jadi orang kayak saya itu selalu mencari-cari kesalahan gitu loh. Bukan berarti menyalahkan, tetapi dari kesalahannya sudah diperbuat oleh manusia, kita berusaha mencari rekomendasi sehingga kesalahan itu tereliminasi. Pola pikirnya itu seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi mahasiswa saya harap dari sini saudara bisa membuat sebuah analisis ya, sebuah analisis menggunakan mesin namanya Brain24. Mahasiswa saya harapkan dari apa namanya cara saya menggunakan Brain24 dan penjelasan-penjelasan verbal saya bisa ditangkap. Nanti akan saya berikan penugasan. Saya rasa itu dulu. Terima kasih. Semoga bisa membantu ISIP untuk merumuskan strategi komunikasinya karena saya bagian dari Civitas. Bagi Anda pemirsa YouTube saya yang bukan akademi, bukan Civitas ISIP, tapi bergerak di bidang komunikasi, mungkin saya terbuka untuk dijadikan konsultan gitu ya. Anda undang saya untuk berkonsultasi, saya akan datang
Kalau instansi Anda itu tidak komersil, apalagi instansi Anda itu instansi negara, saya gratis, enggak apa-apa. Tetapi kalau instansi Anda komersil, termasuk misalnya Transmedia ngundang atau misalnya, ya saya minta bayaran gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat pagi semuanya.